Saat ini saya sedang berada di area pembangunan Pasar Kroyan. Tembok-tembok sudah nampak terlihat pembangunannya ini yang nyangga kokoh berdiri. Bahkan ini lantai juga sudah terpasang granitnya. Coba kita tanyakan ada ketua kumpulan pedagang Pasar Kroya dan juga dari manajemen pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Kroya ini. Assalamualaikum. Ya. Dengan Pak siapa Pak? Soleh Pak. Oh ya, dari ada sedikit pertanyaan ini Pak terkait pembangunan Pasar Kroya ini. Seperti apa Pak? Atau tanggapan dari PT Lince sendiri yang diwakili oleh Pak Soleh? Ya, ini pembangunan renovasi Pasar Kroya ini untuk saat ini sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sudah mencapai 49,5%. Dan untuk pembangunannya dalam tahap struktur itu kurang lebih sudah 90%, dan proses ke arsitektur itu sudah dikerjakan. Beberapa kios sudah terpasang granit, dan pos daging juga sedang proses pengerjaan, cuman untuk saat ini berhenti karena kami dari manajemen PT Lince terkendala oleh administrasi, yaitu jaminan pelaksanaan, di mana jaminan pelaksanaan itu adalah salah satu syarat kontrak dengan PU. Jika tidak ada jaminan pelaksanaan itu, maka kontrak dengan PU bisa dinyatakan gagal administrasi. Berarti keinginannya ya, harapan besarnya agar supaya ini jaminan pelaksanaan bisa segera dapat direalisasi supaya pekerjaan pembangunan Pasar Kroya dapat berlanjut kembali. Begitu Pak. Betul Bapak, karena ini adalah harapan masyarakat sekitar, terutama pedagang dan masyarakat sekitar, karena pasar ini adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana pusat ekonomi, bisa dikatakan pusat ekonomi. Dan harapan para pedagang kemarin, pasar ini bisa difungsikan di awal tahun 2026. Maka dari itu kami dari manajemen PT Lince terus mengupayakan untuk menyelesaikan pekerjaan renovasi Pasar Kroya ini agar di tahun 2026 itu bisa diserahkan ke user, dalam hal ini DPK UKM, dan akan difungsikan seperti semula. Itu sih harapan dari PT Lince. Ya, terima kasih Mas Soleh atas penjelasannya. Dan di sini ada Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Kroya ini Pak Haji Mujiono. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya, ini bagaimana tanggapan dari Perkumpulan Pedagang Pasar Kroya ini yang diwakili oleh Pak Ketua Pak Haji Mujiono? Tadi sudah disampaikan dari PT Lince bahwasanya ini pelaksanaan pekerjaan dapat dilanjutkan apabila adanya jaminan pelaksanaan ini direalisasikan. Dengan adanya seperti itu, bagaimana tanggapan dari Perkumpulan Pedagang Pasar Kroya dengan kondisi seperti ini saat ini yang masih berhenti sementara karena memang ada kendala
yang dihadapi seperti itu Pak. Ya. Perlu kami sampaikan, kami dari perkumpulan pedagang pasar Kroya yang beranggotakan 1.492 orang pedagang pasar Kroya berharap bahwa pembangunan pasar Kroya itu selesai dan bisa ditempati sesuai dengan keputusan bersama yang telah diputuskan di sidang mediasi Pengadilan Negeri Cilacap, yaitu selamat-lambatnya 1 Januari 2026 pasar Kroya bisa ditempati oleh pedagang pasar Kroya. Kemarin pada tanggal 22 Agustus 2025 ada kunjungan dari Komisi B DPRD Kabupaten Cilacap yang disertai juga oleh dinas terkait, dalam hal ini dinas DPK UKM. Hadir beliau Bapak PLT Kepala Dinas Bapak Paiman, didampingi oleh Kabid Pasar Bapak Galuh dan staf rombongan, dan juga dari PU Kabupaten Cilacap, bahwa dalam kunjungan kerja yang dilaksanakan ke pasar Kroya pada saat itu kemarin, beberapa poin bisa kami catat, dan itu juga bersumber dari pernyataan Bapak Jody Prayogo selaku pejabat pembuat komitmen ya PPK proyek renovasi pasar Kroya. Pertama, bahwa PT Lince dengan kondisi yang ada itu dalam proses pemutusan kontrak kerja, dalam proses pemutusan kontrak kerja. Namun demikian, dari beliau Pak Jody Prayogo selaku PPK renovasi pasar Kroya memberikan jaminan bahwa pemerintah itu dengan segala upaya, dengan segala daya tentunya akan membuat sebuah kebijakan-kebijakan bagaimana pasar Kroya terus berproses pembangunan. Kemudian juga ada skema seandainya pemutusan kontrak dengan PT Lince Romauli Raya itu dilakukan, maka dibutuhkan sekitar kurang lebih 4 bulan untuk mencari pelaksana baru. Dan sekali lagi dari pedagang tentunya berharap bahwa pembangunan ini terus berjalan sehingga pelaksanaan tidak terkendala, kemudian jadwal yang sudah disepakati, yang sudah ditentukan oleh pemerintah dengan pihak pelaksana itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Itu harapan kami pedagang pasar Kroya, karena kami sangat berharap sekali pedagang bisa menempati kembali di tempat semula. Itu Pak. Nah, sedangkan dari pedagang yang ada ini kan sudah dijanjikan bahwa Januari ya, sudah bisa menempati ya, pasar ya, baru ya, yang dibangun ini. Ya. Namun kondisi saat ini realisasinya Pak, terjadi beberapa persoalan ya, dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan pasar Kroya. Bagaimana kiat-kiat dari Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Kroya ya, untuk memberikan penjelasan kepada para pedagang yang tentunya
berharap sekali bahwa Januari bisa menempati Ya, bahwa ruang gedung pembangunan baru. pasar Kroya ini kan juga diawali oleh proses gugatan ya di Pengadilan Negeri Cilacap. Artinya ini suatu peristiwa eh, luar biasa ketika eh, pada saat itu PT Tata Daerah Mandiri yang masih dalam pemegang pengelolaan pasar Kroya itu bisa di apa negosiasikan, bisa dimusyawarahkan bersama sehingga ini pembangunan karena musibah kebakaran bisa dipercepat. Karena kalau kita nunggu itu hampir 8 tahun lagi baru bisa dilakukan pembangunan. Nah, eh, kemudian yang kedua bahwa perlu dipahami para pedagang nantinya adalah ketika menempati di pasar lama itu akan menempati secara gratis, tidak dipungut biaya satu peser pun eh, pada saat nanti menempati pasar baru Kroya. Ini untuk dipahami. Artinya itu melalui proses tahapan-tahapan ya perjuangan lah bersama tentunya selama ini. Nah, kiat-kiatnya bagaimana tentang kondisi ya ini kita pahami bersama bahwa waktu itu memang terkendala oleh nomenklatur. Ada proses transisi pemerintahan dari Bapak Jokowi ke Pak Prabowo yang memerlukan waktu itu kurang lebih 4 bulan, ya kan? Itu tidak ada aktivitas karena artinya perlu penataan di internal PU, dan kita harus pahami itu adanya apa ini kondisi-kondisi yang terjadi dan itu di luar kemampuan kita, Pak, di luar kemampuan kita. Sehingga sekali lagi ya kita sebagai pedagang mengikuti dengan seksama tahapan-tahapan ketentuan-ketentuan yang ada. Intinya bahwa pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Jody Prayogo selaku PPK PU Provinsi Jawa Tengah renovasi Pasar Kroya, bahwa pemerintah dengan segala daya, dengan segala ikhtiar akan berusaha bagaimana pembangunan Pasar Kroya terus terlaksana, terus dilaksanakan dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terima kasih Pak Kaci atas penjelasannya. Ya, terima kasih Mas Soleh selaku perwakilan dari PT Lince selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Kroya. Oke. Assalamualaikum.